Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Yuan. Dan seperti biasa, yang mau kasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yuan dia pada akhirnya telah berhasil menyingkirkan seluruh monster-monster yang ada di dalam dungeon yang sedang dia masuki. Dan setelah dia mengalahkan Big Boss yang ada di tempat ini, dia pun mendapatkan sebuah scroll yang dapat membuat dirinya meningkatkan skill yang telah dia miliki. Dan ketika Yuan dia akan meningkatkan skill-skill miliknya, di sini tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem di mana sistem memberitahukan kepada Yuan kalau sudah waktunya bagi dirinya untuk dapat mengikuti dungeon yang selanjutnya bersama dengan si bocah pirang, yang membuat Yuan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan bentar saja, kini beberapa saat kemudian Yuan dia pun pergi menuju tempat di mana dungeon itu akan diadakan. Dan di tempat inilah Yuan telah menunggu dan tiba-tiba aja dia pun juga cukup dikejutkan dengan sesuatu yang sangat menyilaukan bagi dirinya. Dan ternyata itu adalah si bocah pirang ini yang datang dengan armor full warna emas yang sungguh sangat amat menyilaukan. Bahkan bukan cuma menyilaukan, ternyata armor ini juga memiliki bobot yang cukup berat hingga membuat si pirang ini sulit untuk dapat mengendalikan dirinya, hingga membuat tubuhnya pun menubruk seseorang yang ada tepat di hadapannya. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi si pirang itu. Dan ternyata yang dia sundul adalah pria botak ini yang terlihat sangat amat menakutkan. Dan untuk si botak dia pun bertanya, apakah kau baik-baik saja? Ucap dari si botak. Tapi untuk si bocah pirang, ketika dia melihat tatapan yang dimiliki oleh si botak, membuat dirinya pun merasa ngeri. Bahkan dengan kata-kata itu aja membuat dirinya pun merasa terancam, seperti dia ditetap oleh seekor monster yang sangat amat mengerikan. Namun di sini Yuan dia pun langsung menarik si pirang dan meminta kepada si pirang untuk tidak melakukan hal aneh seperti ini lagi. Udah, buka aja armormu, ucap dari Yuan yang merasa kalau ini, waduh, terlalu mengganggu gak sih? Namun untuk Yuan, ketika dia melirik ke arah si botak, dia pun merasa kalau sepertinya si botak ini bukanlah orang baik. Begitu juga dengan si botak ini. Dia melirik ke arah Yuan dan dia merasa kalau sepertinya Yuan ini memiliki tatapan yang tidak menyenangkan kepada dirinya. Namun di sini, ketika mereka berdua saling menatap satu sama lain, tiba-tiba saja ada yang menghentikan keheningan itu. Dan ternyata itu adalah sekelompok orang yang baru saja datang, di mana mereka bertanya siapa yang bernama Han King. Dan ketika orang ini melihat serat yang ada bersama dengan dirinya, dia pun tahu kalau sepertinya itu adalah si bocah pirang itu yang menggunakan armor full warna emas. Namun melihat si pirang yang menggunakan armor yang full seperti itu, membuat mereka semua pun tertawa karena itu adalah sebuah armor yang penuh. Dan sepertinya itu, waduh, malah menjadi beban yang ada untuk penggunanya, yang membuat mereka semua pun menertawainya. Dan untuk si pirang, dia pun membenarkan kalau dirinya yang bernama Han King itu. Namun di sini untuk sosok orang-orang yang ada, mereka pun mengatakan kepada Han King untuk tidak mengizinkan orang lain masuk ikut bersama dengan mereka, karena perjanjiannya Han King hanya membayar satu slot aja untuk dirinya, tidak untuk dua orang. Tapi karena memang ketua kami baik hati, maka kau diizinkan membawa anggotamu, ucap dari orang itu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh si botak, di mana si botak mengatakan, sudah, jangan ribut, ayo kita masuk bersama-sama, ucap dari si botak. Dan karena memang mereka semua telah berkumpul di tempat ini, di sini botak dia pun meminta kepada seluruh anggotanya untuk segera ayo masuk bersama-sama ke dalam dungeon ini. Dan untuk si botak dia pun mengatakan semua tidak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja, ucap dari dirinya. Dan melihat si botak yang udah masuk dan disusul oleh rekan-rekannya yang lainnya, di sini untuk Yuan yang melihat kelompok ini, dia pun merasa kalau sepertinya kelompok ini agak sedikit mencurigakan. Tapi ketika dia melihat Yuan yang masih aja bengong, membuat si bocah pirang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan ayo masuk aja bersama dengan dirinya. Dan setelah mereka memasuki area dungeon ini bersama-sama, di sini mereka juga dihadapi dengan 3 buah pintu lorong yang membuat mereka pun bingung yang mana harus mereka pilih karena terdapat 3 lorong. Dan itu membuat si botak dia pun mengatakan bagaimana jika mereka membagi kelompok mereka menjadi 3 bagian, masing-masing memasuki lorong itu. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh si botak, membuat rekan-rekannya yang lainnya mereka pun mengatakan kalau ini terlalu mengerikan. Mereka takut jika saja nanti mereka bertemu dengan monster yang sangat kuat, tentunya itu akan sangat amat berbahaya untuk mereka semua. Tapi di sini salah satu dari mereka mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sebelumnya pimpinan mereka, yaitu si botak dan juga beberapa tim utama lainnya, mereka sudah memasuki tempat ini. Dan mereka juga udah memeriksanya, jadi nggak perlu khawatir, ucap dari salah satu anggota. Hal itu pun dibenarkan oleh si botak, di mana dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir
karena yang ada di dalam sana hanyalah monster-monster biasa, ucap dari si botak. Dan pada akhirnya mereka pun setuju untuk dapat membagi tim untuk menjadi 3 lorong. Namun si botak mengatakan kalau lorong yang tengah lah yang terdapat monster tingkat tinggi, jadi yang lainnya tolong dibagi kanan dan juga kiri. Yang membuat kelompok ini mereka pun pada akhirnya akan membaginya. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau bersama dengan Yuan dan juga si bocah pirang. Dan untuk Yuan ini sudahlah, kalau nggak ada yang mau ikut bersama dengan dirinya ya sudah, dia nggak ambil pusing dan dia akan mengambil lorong sebelah kiri. Dan untuk si botak dia hanya tersenyum saja. Dan karena memang mereka juga udah setuju untuk membagi kelompok, pada akhirnya mereka pun memasuki lorong mereka masing-masing. Dan untuk si botak, ketika dia melihat Yuan dan juga si bocah pirang yang memasuki lorong sebelah kiri, membuatnya pun tersenyum, dan itu terlihat cukup sangat amat mencurigakan. Dan untuk Yuan dan juga si pirang, mereka pun memasuki lorong paling kiri. Dan ketika mereka memasuki area ini lebih dalam lagi, si pirang merasakan kalau aura yang ada di tempat ini terlalu dingin. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Yuan. Tapi di sini pirang dapat merasakan kalau ini nggak benar nih, ucap dari si pirang. Dan untuk Yuan dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir, ya itu benar dan sepertinya kau baru sadar, ucap dari Yuan. Mendengar itu tentunya membuat si pirang dia menjadi takut dong. Bukankah sebelumnya kapten mengatakan kalau ini jalan yang aman, ucap dari si pirang. Apakah kau percaya begitu saja dengan orang lain, ucap dari Yuan. Yuan juga mengatakan kalau ini adalah sebuah musuh pemburuan tingkat S, yang artinya musuhnya nggak mungkin semudah itu untuk dapat dikalahkan, ucap dari Yuan. Dan dia pun berpikir kalau sepertinya kelompok ini sengaja mengumpulkan orang-orang ini hanya untuk membuka jalan dan melihat apa yang ada di dalam sana, ucap dari Yuan. Dan di sini Yuan dia pun juga menggunakan slime yang telah dia temukan di dalam gua ini untuk dapat memeriksa apa yang ada di ujung sana. Dan ketika Yuan dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam, ternyata banyak sekali mata yang mengawasi mereka, dan itu adalah monster-monster kadal penunggu tempat ini. Sedangkan di sudut lainnya saat ini, para player-player lainnya mereka sedang menghadapi monster-monster kadal yang mereka temui di lorong mereka masing-masing. Dan untuk monster-monster yang ada di tempat ini ternyata tidak akan cukup untuk dapat menghentikan kelompok si botak ini. Bahkan ini terlalu mudah untuk mereka yang ada di tempat ini. Dan untuk si botak, dia pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, menghancurkan 2 burung dengan 1 batu, ucap dari si botak. Dan untuk monster-monster yang seperti ini tentunya tidak akan mungkin berpengaruh bagi dirinya, karena ini semua terlalu easy untuk dirinya. Easy, ucap dari si botak. Sedangkan sudut lainnya untuk Yuan dan juga si pirang, di sini si pirang dia pun kaget ketika dia melihat aksi yang ditunjukkan oleh Yuan, karena Yuan saat ini dapat menghancurkan, menjatuhkan kadal-kadal itu hanya dengan bantuan para pasukan bayangan miliknya. Bahkan saat ini untuk si pirang, dia pun merasa kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, karena kali ini Yuan semakin mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada terakhir kali mereka bertemu. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Yuan, dimana Yuan dia pun mengatakan kalau ini semua cukup easy, dan inilah alasan kenapa dirinya sebelumnya melakukan sebuah persiapan dulu, karena dia akan mengambil dan juga membangkitkan pasukan yang jauh lebih kuat, ucap dari dirinya. Jadi inikah alasanmu pergi selama beberapa waktu kemarin, ucap dari si pirang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yuan. Dan singkat cerita, Yuan dia pun dapat menjatuhkan 55 monster yang ada di dalam tempat ini, yang membuat dirinya tentunya akan mendapatkan jumlah pasukan baru, dan dia akan membangkitkan semua makhluk-makhluk yang bisa dia bangkitkan di tempat ini. Namun melihat Yuan yang saat ini sedang membangkitkan pasukan miliknya, di sini untuk si pirang ini dia pun merasa kalau sepertinya ada yang janggal dengan tempat ini. Dia merasa kalau ada yang datang ke arah dirinya, yang membuat si pirang dia pun berpikir kalau sepertinya ini ada yang gak beres nih, ada sebuah getaran aneh, ucap dari si pirang. Dan benar saja, karena tiba-tiba saja muncul sesuatu dari bawah tanah, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Apa itu? Tapi itu adalah sebuah lidah yang langsung mencoba untuk dapat menangkap dirinya, dan hanya dengan menggunakan lidah itu saja menjatuhkan si pirang ini. Dan ketika dirinya sudah pasrah, tiba-tiba aja Yuan dia pun memotong lidah itu, dimana dia mengatakan kalau ini adalah bos yang ada di tempat ini, ucap dari Yuan. Dan untuk Yuan dia pun langsung menarik si pirang dan dia membawanya pergi dari tempat ini, karena dia sangat amat berbahaya untuk si pirang itu. Dan setelah membawa si pirang menarik mundur, di sini Yuan dia pun berpikir kalau sepertinya ini sudah cukup aman, dan dia tidak berpikir kalau bos itu akan terus mengejar dirinya. Tapi ternyata itu salah, karena tiba-tiba aja bos itu pun terus datang mengejar mereka dan keluar. Dan itu ternyata adalah monster level 20 yang tentunya itu akan sangat amat berbahaya untuk mereka semua. Dan untuk si pirang, ketika dia melihat level 20 ada tepat di hadapannya, membuatnya pun langsung keringat dingin. Dan dia juga meminta maaf kepada Yuan, jika bukan karena dirinya yang memaksa Yuan untuk datang ke tempat ini, tentunya Yuan tidak mungkin menghadapi monster level tinggi seperti ini, ucap dari si pirang. Tapi untuk Yuan,
Justru inilah yang dia cari. Hingga hal itu tentunya membuat si pirang dia pun bingung apa maksud dari Yuan. Karena Yuan ternyata dia akan menghadapi keadaan itu secara langsung. Dan benar saja kini Yuan dia pun langsung melesat ke arah monster itu. Dan dia juga langsung memanggil pasukan bayangannya untuk dapat mengalihkan perhatian bagi kadal-kadal itu. Dan benar saja kini pasukan bayangan milik Yuan mereka pun melepaskan sebuah serangan. Dan ternyata serangan yang diberikan oleh para bayangan itu ternyata belum cukup untuk dapat melukai kadal ini. Kan ternyata dirinya memang memiliki sisik yang sangat-sangat kuat. Hingga membuat Yuan dia pun kini akan menggunakan kekuatan segel roh biru miliknya alias Azure Spirit Seal untuk dapat menjatuhkan kadal itu. Dan ternyata serangan yang diberikan oleh Yuan ternyata tidak cukup untuk dapat menggores makhluk ini karena dia sisiknya terlalu keras hingga membuat Yuan dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Bahkan itu tidak terluka, ucap dari Yuan. Dan untuk kadal ini dia sangat marah ketika dia telah diserang berkali-kali oleh Yuan. Dan dia kini menyiapkan sesuatu di mulutnya. Dan karena memang serangan yang diberikan oleh kadal itu cukup mengerikan, dapat menghancurkan apa yang ada di bawah sana. Tapi sayangnya serangan itu pun tidak berpengaruh kepada Yuan. Dia dapat menghindarinya dengan cukup mudah. Tapi Yuan dia pun juga sadar betul serangan itu pun sangat amat kuat. Dan di sini Yuan dia pun mencoba untuk dapat terus menghindari setiap serangan yang datang ke arah dirinya. Dan terus ditekan seperti itu membuat Yuan dia pun lagi dan lagi kini memanggil pasukan bayangannya. Dan kali ini adalah bos-bosnya, bos-bos yang telah dia panggil. Dan kali ini Yuan dia pun memanggil salah satu bos bayangan miliknya untuk dapat melepaskan serangan kepada kadal itu. Tapi sayangnya serangan itu pun ternyata belum cukup untuk dapat melukai bos kadal itu. Dan melihat bos bayangan baru yang dimiliki oleh Yuan membuat bocah pirang ini dia pun kagum dong. Dia merasa kali ini benar-benar luar biasa. Hei, apakah ini adalah bos bayangan baru milikmu? Ucap dari si pirang. Sedangkan untuk para pasukan bayangan sulit bagi mereka untuk dapat menembus pertahanan kuat yang dimiliki oleh bos kadal itu. Bahkan ketika di counter dapat membuat para pasukan bayangan pun tersungkur dengan sangat keras, yang membuat mereka pun sadar betapa kuatnya bos kadal ini untuk mereka saat ini. Di sini Yuan dia pun berpikir kalau sepertinya bos kadal ini seperti memiliki mata di belakang tubuhnya karena dia dapat melihat ke segala arah walaupun mereka telah menyerangnya dari belakang. Di sini Yuan dia pun menyadari kalau kadal ini sangat peka akan situasi yang ada di sekitaran dari dirinya, yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang mudah untuk dapat menangkap mangsanya, yang membuat Yuan pun memiliki sebuah rencana untuk memaksa kadal itu untuk menjadi buta walaupun memang cuma sesaat. Dan itu membuat Yuan kini dia pun menyerang kadal itu dengan spirit fly miliknya dan berlari memancing kadal itu untuk mengikuti dirinya. Dan benar, kini Yuan dia pun pergi berlari menuju pasukan bayangannya yang sebelumnya. Dan kini Yuan dia pun melesat melewati para pasukan bayangan miliknya. Dan ketika bos kadal itu telah berada di tengah-tengah para pasukan bayangan, di sini Yuan dia pun mengaktifkan skill baru miliknya yaitu skill Explosive yang membuat kini boom, seluruh para pasukan bayangannya pun meletup yang memberikan damage yang cukup kuat untuk kadal itu, yang membuat Yuan kini dia pun langsung bergerak ke sudut lainnya dan mengambil sisi sebelah kiri, sedangkan pasukan bayangannya akan mengambil dari sudut sebelah kanan, yang membuat kadal ini akan disergap dari dua arah yang berbeda. Dengan begini maka kadal itu tentunya akan sangat sulit untuk dapat menghindari sebuah serangan. Dan benar saja kini dari dua sudut yang berbeda Yuan dan juga pasukan yang dia pun langsung melesat ke arah kadal itu, dan dalam waktu singkat tiba-tiba aja boom, Yuan dia pun dapat berhasil menjatuhkan kadal itu. Dia langsung naik level. Dan setelah kadal itu dijatuhkan oleh Yuan, di sini Yuan dia pun langsung membangkitkannya, menjadikan kadal itu sebagai pasukan pribadi miliknya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Yuan selanjutnya? Apakah dia akan menghadapi si botak dan juga pasukannya? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye untuk Yuan. Dan sorry ini masih translate Inggris, jadi misalnya kalau agak gimana gitu ya tolong dimaklumi aja ya. Karena ini masih translate luar ya coy, belum translate Indonesia. Kayaknya translate Indo nggak ada deh, tapi salah ya. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.